masa depan Indonesia. Kami menitip Bapak Prabowo, ini misi sejarah dan saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan semangat perubahan di Koalisi Indonesia Maju setelah Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Meski demikian, semangat perubahan yang dimaksud SBY tidak sama seperti di koalisi lamanya ketika mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Hal tersebut SBY sampaikan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama di internal Partai Demokrat pada Rabu 27 Maret. SBY meminta Prabowo Subianto yang sebagai presiden terpilih untuk mengubah sistem pemilu yang dinilai buruk. Ia pun berpandangan untuk mengubah dan memperbaiki hal buruk di pemerintahan Prabowo mendatang. Ia menilai kontestasi pemilu 2024 ongkos politiknya semakin besar hingga maraknya politik uang. SBY menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu yang dinilai banyak bad news itu ke depan perlu diselamatkan. Ia pun meminta agar tidak menyalahkan rakyat. Jangan melukai hati rakyat yang memang ingin memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin mereka. Itulah yang paling penting untuk kita pahami. Dan titipan saya Bapak Prabowo, pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik. Di satu sisi ada good news, tetapi di sisi lain ada bad news. Yang mengganggu pikiran kita adalah pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran. Demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi. Ini mesti diselamatkan. Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi pemilu yang baik. Pemilu adalah masa depan kita, masa depan Indonesia. Kami menitip Bapak Prabowo, ini misi sejarah dan saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto berkelakar bahwa jika ingin menjadi presiden harus pernah tidur di Pavilion 5A Akademi Militer seperti dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo menyebut ada satu lagi alumni Pavilion 5A yang sudah memperlihatkan tanda-tanda bakal menjadi presiden RI masa depan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian disampaikan Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara buka bersama pimpinan Partai Demokrat di Jakarta Selatan pada Rabu 27 Maret. Prabowo dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada SBY yang sudah turun gunung di Pilpres. Ia juga terharu usai mendapatkan lukisan bertajuk Standing Film Like Rock, buah karya dari SBY. Prabowo berencana lukisan itu akan dipajang di Istana Kepresidenan. Prajurit yang cinta rakyat. Dan saya pun demikian, memang saya satu angkatan sama beliau, awalnya satu angkatan. Kok ketawa? Awalnya satu angkatan, beliau waktu itu selalu yang terbaik. Taruna terbaik, perwira terbaik. Saya taruna nakal, agak nakal. Rupanya memang perlu ada contoh yang terbaik dan yang nakal. Tapi ada satu kesamaan, waktu di Taruna kita menempatkan pavilion yang sama, walaupun tahunnya berbeda, tahun yang sama. Ini pavilion ini rupanya ada
ada sawapnya, ada marwahnya gitu. Pavilion 5A di Akmil. Jadi yang pengen jadi presiden harus berusaha untuk tidur di Pavilion 5A. Tapi di ruangan ini ada juga orang ketiga yang pernah di Pavilion 5A. Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya bukan profesi peramal, tapi ya gelagat-gelagatnya seperti itulah kira-kira gitu. Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pasalnya banyak saksi-saksi dari pihaknya yang hendak dihadirkan dalam sidang gugatan sengketa pemilu mendapatkan intimidasi dan memilih mengundurkan diri. Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 28 Maret. Ari menyinggung sidang perdana sengketa Pilpres yang menyebut pihaknya sangat merahasiakan identitas para saksi. Dalam sidang tersebut, Tim Hukum Amin meminta nama-nama saksi diserahkan ke MK belakangan karena banyak saksi yang sudah mengundurkan diri akibat diintimidasi. Menurutnya, hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi THN Amin untuk bisa mengungkap fakta terjadinya kecurangan pemilu 2024. Ia mengatakan mayoritas pengunduran diri saksi terjadi di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Lebih lanjut, Arif turut mengapresiasi para saksi yang masih bertahan dan bakal bersaksi di persidangan nantinya. Guna mengantisipasi terjadinya intimidasi yang berkepanjangan atau makin gencar, dia memastikan akan segera berkoordinasi dengan LPSK. Dalil-dalil pemohon hanya bersifat asumtif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2020 tentang APBN, selanjutnya disebut Undang-Undang 19 2023. Pemberian bansos merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan anggaran alokasinya dalam APBN pada masing-masing kementerian atau lembaga. Teknis penyaluran bansos pun disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga. Secara normatif, tidak ada satupun regulasi mengenai bansos yang membatasi bahwa pemberian penyaluran bansos tidak diperbolehkan pada waktu tertentu. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi melalui kementerian atau lembaga tentu mempunyai kebijakan dan pertimbangannya sendiri kapan waktu yang memang tepat untuk menyalurkan bansos yang telah dianggarkan sebelumnya. Terlebih pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkret kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian bansos oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya dengan signifikansi peningkatan jumlah suara oleh pihak terkait di masing-masing wilayah tersebut. Dalil-dalil pemohon hanya bersifat asumtif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyaluran ialah menjadi open legal policy dari pemerintah. Tuduhan tentang answering Presiden Joko Widodo, dalil pemohon dalam halaman 67 sampai 69, permohonan mengenai adanya penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat bahwa pihak terkait adalah pasangan yang dipilih oleh Presiden Jokowi, menurut hemat pihak terkait adalah dalil yang sangat spekulatif dan sangat menyesatkan. Pengatribusian bansos yang diasosiasikan kepada Presiden Jokowi adalah konsekuensi logis dari program pemerintah yang merupakan open legal policy, yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pihak terkait jabarkan pada huruf F di atas. Sementara pengatribusian Presiden Jokowi pada huruf F di atas, sementara pengatribusian Jokowi pada pihak terkait adalah prasangka buruk atau insinuasi dari pemohon yang pada faktanya selama kontestasi pemilu, Presiden Jokowi tidak pernah secara konkret menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon presiden dan atau wakil presiden. Oleh karena itu, prasangka-prasangka yang ditujukan oleh pemohon layaknya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Laporan Bawaslu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.